Kasus dugaan pelecehan oleh oknum dosen di kampus Universitas Sriwijaya akhirnya dibawa ke jalur hukum. 3 mahasiswi yang menjadi korban melaporkan dugaan pelecehan tersebut ke Polda Sumatera Selatan pada Rabu 1 Desember 2021. Pertama melapor adalah mahasiswi berinisial DR yang melaporkan dosen berinisial A. Setelah itu datang lagi 2 mahasiswi yang diduga menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh oknum staf kampus Universitas Sriwijaya. Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan Kompol Masnoni membenarkan pihaknya sudah menerima 2 laporan korban dugaan pelecehan yang diduga dilakukan staf Universitas Sriwijaya. Masnoni mengungkapkan 2 kasus laporan mahasiswi ini berbeda dengan laporan korban sebelumnya berinisial DR. Dalam laporannya, DR mengaku dilecehkan pada saat meminta tanda tangan skripsi. Sedangkan 2 korban yang baru membuat laporan mengaku dilecehkan melalui ponsel dengan pelaku yang berbeda. Masnoni mengatakan pihaknya masih mendalami laporan atas dugaan pelecehan di kampus Universitas Sriwijaya tersebut. Untuk mengusut kasus ini, pada Rabu 1 Desember 2021, jajaran Polda Sumatera Selatan turun langsung guna melakukan olah TKP dengan menghadirkan korban. Gelar olah TKP itu dipimpin langsung Kompol Masnoni didampingi Kanit PPA Subdit 4 Polda Sumatera Selatan Ibda Susanti bersama jajaran serta Kasatreskrim Polres Ogan Ilir AKP Siska Agustina. Diketahui gelar TKP itu dilakukan di ruangan Lab Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Indralaya. Dalam gelar TKP tersebut, aparat Polda Sumatera Selatan sempat kecewa dengan pihak Universitas Sriwijaya yang terkesan mempersulit. Menurut Masnoni, dari awal pihaknya datang baik-baik dan dari pihak Universitas Sriwijaya diwakilkan kepada Wakil Rektor 3 Iwan Setiabudi. Setelah dipersilahkan, pihaknya lalu meminta izin kepada pihak dekanat. Akan tetapi setelah menunggu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, akhirnya gelar olah TKP baru dapat dilaksanakan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hal itu dikarenakan pihak Universitas Sriwijaya mengulur waktu dengan mengatakan bahwa kunci ruangan yang menjadi tempat olah TKP berada di tangan seseorang yang berada di Universitas Sriwijaya Palembang. Ditambahkan Masnoni, dengan melakukan olah TKP ini, pihaknya dapat dengan jelas menggambarkan bagaimana diduga oknum terlapor A yang berusia 34 tahun melakukan pelecehan kepada korban DR yang berusia 22 tahun. Menanggapi kedatangan polisi, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Iwan Setiabudi mengatakan, ini kan tadi ada tim dari Polda Sumsel, ini PPA, olah TKP itu gimana Pak? Ya kedatangan mereka ke sini apa itu Pak? Apakah kita tujuannya minta izin atau bagaimana? Pemeriksaan mungkin Pak. Ya, jadi ada tim dari Polda Sumsel ya, yang intinya adalah izin untuk penyelidikan olah TKP. Ya. Untuk memeriksa siapa kasus apa? Pak? Ini yang ada kaitannya dengan kemarin ya, yang sempat viral itu kaitannya dengan dugaan kasus pelecehan seksual. Yang dilakukan oknum Dosen, dosen ya ya? Pak ya? Ya demikian. Pak, tindakan dari pihak rektorat sendiri Pak? Sudah memberikan sanksi? Sudah mungkin, apakah Pak? kemarin kan sempat penyelidikan, apakah sudah ada hasil atau gimana? Ya, jadi berkaitan dengan itu Universitas Sriwijaya sangat tegas ya tentang hal ini. Kita sudah melakukan proses itu sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Dan ini saya kira untuk dari Universitas Sriwijaya sudah selesai karena sudah ada keputusan yang terkait dengan itu. Betul, Apa, ada Pak, pengakuan keputusannya? dari Jadi oknum dosen. apa ya, ada pengakuan dari terduga pelaku itu Pak ya, bahwa ia benar melakukan itu seperti sudah diberitakan. Yang oknum A itu Pak? Ya, seperti yang sudah disampaikan kira-kira sesuai dengan yang sudah dipublish di Instagram ya. Seperti itu. Memang Apa, benar ada Pak? pengakuan dari pelaku Pak ya. Pak, sanksinya sendiri mungkin menonaktifkan sementara atau gimana Pak? Ya, sebetulnya tentang informasi itu sudah sudah dipublish di Instagram Devi Handayani ya. Mungkin bisa saudara-saudara wartawan ikut menyimak di sana. Pak, ini kan sudah kadung viral dan ditangani oleh Polda Sumsel. Gimana untuk Unsri sendiri menyikapi? Karena menyangkut nama baik Unsri. Iya. Untuk evaluasi. Iya, tentunya ini akan berkaitan dengan etika dan moral ya. Ini adalah
sesuatu yang sangat disayangkan sebetulnya, dan Unsri sendiri bersikap tegas akan hal ini ya. Pak, kan saya barusan konfirmasi sama salah satu presiden mahasiswa bahwa hari ini mereka melaporkan lagi ke Polda Sumsel terkait dugaan 2 korban lagi Kasus atas lain nama atas kasus lain dan pelaku lain ini, Pak. Bagaimana nih, Pak? Kita artinya sudah ada pelaku dugaan pelecehan lagi nih, Pak. Iya, secara verbal katanya. Ya, ini sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa ini masih dugaan ya. Jadi kita seperti tahap sebelumnya kita akan memverifikasi. Isro Antoni baik dan Fahmi menggunakan Ramadan bukti, melaporkan ya, untuk termasuk, Anda.